Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Habib Official di Alila Studio Podcast. Hari ini saya ada kedatangan tamu, salah satu konten kreator juga, tapi di bidang horor, Bu. Nah, kalau bahas ke horor ini kayaknya ngiri-ngiri sedap juga nih, Bang. Inilah dia Bang Randy. Kemarin memang sempat berapa kali saya WA, kemudian beliau juga WhatsApp saya, japri saya, karena mungkin waktunya ini yang alhamdulillah beliau hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin kita sharing-sharing lah, tukar pikiran, tukar pendapat, mungkin kita bisa kolaborasi. Ini main ke dunia horor ini. Oke Bang, selama aktivitas Abang sebagai konten kreator nih, ya apalagi di kontennya horor. Dunia permistikan ya. Iya, ini mistis-mistis semua ini. Makanya kalau orang seperti saya memang seram, tapi kalau udah kayak horor, ngiri-ngiri juga ini. Kira-kira bagaimana itu Bang, ketika Abang menghadapi atau terjun ke lapangan ya untuk explore di tempat-tempat yang memang ada ya penghuninya atau ada hal-hal yang mungkin didapat atau Abang rasakan ketika Abang explore di tempat-tempat kosong misalnya, itu kira-kira ada nggak yang Abang rasakan ketika Abang membuat konten atau explore di tempat-tempat tempat horor? Ya kalau mau konten ya ibaratnya kan niat dulu. Iya Niat dulu Bang ya. Kalau misalnya hal-hal yang aneh gitu kan, itu belum ada sih Mas sampai sekarang. Tapi kalau namanya merinding, rasa-rasa takut itu pasti ada. Setiap manusia kan pasti punya rasa takut. Ibaratnya ya sekuat apa sih manusia pasti punya rasa takut kan gitu. Iya. Tapi ya ibaratnya kalau kita ngonten ibaratnya jangan terlalu dipikirin lah hal-hal seperti itu. Yang penting berkarya aja gitu. Mungkin karena belum ada gimana ya, belum ada bonusnya aja kelihatan kayak gitu kan. Kalau misalnya kelihatan pasti viewer naik kan gitu. Iya, pasti. Tapi belum ada bonusnya kan gitu. Tapi kalau di teman-teman yang lainnya, konten kreator yang lain tuh kadang ada penampakan itu kira-kira bagaimana tuh? Sedangkan Abang yang explore di beberapa tempat ya, mungkin khususnya di Batam, mungkin Abang mungkin udah beberapa kali keliling di tempat-tempat yang memang menurut Abang kira-kira cocok nih untuk bikin konten misalnya. Teman-teman yang lain, konten kreator yang lain ini kan ada penampakan, itu kira-kira menurut Abang gimana? Ya kalau menurut saya sih gimana ya, kalau kita buka-buka di sini nanti semuanya tahu kan gitu. Tapi ya mungkin ada sebagian yang memang makhluk itu ada yang sebagian ada yang dipanggil, ada yang sebagian mungkin settingan gitu kan. Karena kan kita jumpa hal-hal seperti itu gak gampang Bang itu, ya kan. Misalnya kita jumpa barang seperti itu, ibaratnya kita orang beruntung di hari itu, karena kita kan susah ngeliat makhluk-makhluk seperti itu, susah. Apalagi yang bentuknya padat itu langsung nampak gitu. Nampaknya itu pun, kelihatannya itu pun dalam durasi yang cukup lama ya. Iya. Makhluk itu nampak di mata kita gitu ya. Itu kan keberuntungan kita bisa lihat dia, ya kan. Tapi kalau saya rasa itu ya nggak segampang itulah. Soalnya dunia kita ini kan berbeda ini Bang. Nah, di antara dunia nyata dengan dunia gaib gitu. Kadang ya itulah. Kira-kira di Batam ini Abang sudah berapa tempat yang sudah Abang kunjungi untuk buat konten explore ke sana? Kalau berapa tempat ya belum banyak sih, cuman 25 tempat ada. Wah, itu udah banyak itu Bang. Ya jadilah kan gitu. Cukup menguji nyali ya. Ya ada yang tempatnya seram, ada yang biasa aja gitu kan. Cuman kan kebanyakan ya kalau kita ke tempat-tempat itu kan ibaratnya itu kan bangunan yang lama ditinggal, udah semak belukar udah banyak, kan udah puluhan tahun kita masukin ya otomatis kan ada penjaganya. Tapi ya rata-rata itu mengerikan lah gitu.
Intinya kita percaya bahwa dunia mereka ada, Istilah tapi ya kita kan cuma ngonten, kita nggak mengganggu gitu kan. nggak mengganggu. Ini siapa nih masuk ke rumah kosong ini gitu ya kan? Masuk tanpa izin ya kan. Enter katanya kan gitu. Soalnya saya banyak juga ya nonton ya di YouTube itu kan ada sampai pingsan-pingsan, Ya. kerasukan itu. Macam mana itu? Ya mungkin Kira-kira di tim abang ya, di tim abang itu ada nggak merasakan hal seperti itu? nggak ada bang, cuman kalau yang seperti itu ya mungkin YouTuber lain itu manggil gitu. Kan itu makhluk itu bisa dipanggil juga gitu. Dipanggil ya datang lah dipanggil. Itu pun kalau dia dipanggil itu setahu saya ya atau logikanya dia dipanggil pun itu nggak berwujud padat gitu. Palingan dipanggilnya itu dia lewat tubuh kawan sekilas atau asap atau enggak dia masuk ke tubuh manusia kan gitu. Tapi kalau misalnya dia padat kita bisa megang dia itu ya saya rasa itu belum ada. Iya, yang saya lihat ya di YouTube-nya Aha. itu sampai bisa megang ini, megang itu. Sampai kepalanya dicopotin gitu ya. Itu. Sampai tali pocongnya diambil gitu ya. Kadang tanya-tanya juga sih, bisa ya gitu. Kok selama ini belum pernah kita jumpa hal-hal seperti itu ya? Walaupun dipanggil mungkin dia melalui orang lain, nah, mungkin masih masuk akal pikiran kita. Tapi kalau langsung secara nyata ini Agak diragukan ya. Agak kita ragukan. Mungkin Namun ilmunya mungkin konten juga ya. Mungkin atau udah di setting Sebatas atau bagaimana untuk menarik viewers juga. ya itulah. Jadi selain abang konten, keseharian abang di rumah? Ya seharian saya pun kerja di salah satu hotel di Batam kan. Ya sambil ngisi-ngisi waktu luang kalau mut-mutan ya kita bikin konten gitu kan sambil cari-cari oh ini bagus nih tempatnya. Ya udah kita langsung aja bikin konten. Kalau di antara tim abang ini, kira-kira ada yang mungkin penakut gitu ya atau Enggak bang, saya nggak ada tim. enggak ada tim? Awalnya dulu saya ada tim, cuman karena udah beda jalur lah kan, udah yang teman ini yang sini ibaratnya ya awalnya punya tim itu ada 4 orang 5 orang. Dan waktu dulu tuh saya cerita boleh nih. Boleh. Nah, mungkin buat teman-teman ada yang tahu itu di Hotel Bumi Nusantara di Baloi. Mungkin abang tahu? Dekat 21 lama. Iya. Jadi waktu itu ngonten di diskotik Ozon. Ozon ya di atas kan? Di diskotik Ozon. Jadi ini beneran ya. Jadi habis ngonten di diskotik Ozon, kami turun ke bawah di depan Bumi Nusantara hotel itu. Di depan kan ada hotel kecil tuh. Iya Kan di bawahnya. Iya bukan itu. Kita hotel Bumi Nusantara yang ada berapa tingkat itu 5 tingkat 6 tingkat itu. Jadi kami duduk di depan hotel itu kisaran jam 3:30 pagi. Jam 3:30 pagi habis konten itu. Itu tuh memang betul itu di lantai 4 atau enggak lantai 5 itu memang langsung ada api itu bang. Serius saya ini. Kayak Banaspati gitu di dalam kamar-kamar itu kan itu hotelnya udah nggak ada kaca lagi tuh. Pas jam 3:30 itu kalau nggak salah itu api keluar dari kamar itu, bukan keluar sih cuman kayak Pecik ada gitu ya, pecik gitu ya. Itu waktunya lumayan lama itu bang, itu ada 40 detik ada itu, hampir 1 menit ada itu api itu macam orang bakar api unggun di atas. Kalau di Ozon ada nggak merasakan hal-hal? Oh di Ozon kan ekstrim kali itu bang. Kok nggak ada merasakan? Ada sih, cuman yang ya itulah saya yang seperti saya bicarakan tadi ya nggak segampang itu. Kalau kita merinding ya punya rasa takut, ya kan? Memang punya ibaratnya seram lah gitu kan. Cuman kalau dia kelihatan padat gitu kan atau apa, ya belum lah. Tapi cuman ke bawah pikir aja. Ke bawah pikiran ibaratnya terbawa halus imajinasi aja. Saya pernah nampak itu seumur hidup 2 kali tuh bang. Yang di Hotel Bumi Nusantara Balo itu api, satu lagi di kampung. Selama saya hidup yang nampak ya. Di kampung itu ada, kalau di kampung kan musola, ya kan. Jadi waktu itu saya kelas 5 SD. Jadi di kampung itu kan
toiletnya ada cewek cowok. Jadi kan ada sumur itu. Sumur itu dibagi dua, ya kan? Jadi yang di samping ini buat si cowok, cewek satu cowok. belakangnya cewek. Jadi kan dibagi dua seperti ini. Itu kan ada ventilasi itu bang, dekat sumur itu. Jadi pas saya ngambil wudhu itu memang seperti itu. Habis itu turun, itu jarinya hitam. Sampai sekarang saya ingat, itu kayak pakai jubah, mukanya gelap gitu. Pas saya ngeliat dia turun. Itu sampai merinding saya ngomong. Itu serius. Iya. Cuma dua itu, cuma sama si Banaspati itu. Kalau kayak di Tanjung Pinggir atau tangga 1000 Dangas udah masuk ke sana. Belum rencana sih. Aja kita. Boleh. Tapi harus buat ini dulu ya. Ah, enggak juga. Ibaratnya mana ada setan yang bisa bunuh orang? Ada enggak? Abang pernah dengar enggak ibaratnya makhluk halus pernah bunuh orang? Nggak pernah sih. Ayo udah, berarti enggak ada. Semenjak saya lahir sampai sekarang belum pernah dengar setan bunuh orang. Ah, iya. Tapi kalau nonton film-film, Mungkin ada setan yang bunuh orang ada. Cuman itu kan lewat manusia lagi. iya. Itu kerjaan manusia. Ya itulah ibaratnya. Kalau kerjaan setan sendiri kan kayak gitu kan. Berarti dia melalui perantara lah, perantara. Ya namanya manusia. Orang lagi tidur, kita sebagai manusia juga gitu. Kalau kita pergi ganggu, ya pasti marah juga. Tapi kalau kita cuma hanya sekedar ya mungkin silaturahmi ya. Iya, enggak masalah sih. Asalkan enggak ganggu kan. Kalau di Nongsa yang sudah di explore ke sana itu ada berapa tempat? Di Nongsa baru sekali itu. Baru sekali. Itu di puskesmas yang terbengkalai yang di atas itu bang. Itu kayaknya udah puluhan tahun terbengkalai itu ya. Jadi pas kami ngonten itu kan jauh itu dari tempat kita kan. Kita kan tinggal di Tiban, ada yang di Bengkong. Itu kan pakai mobil, ada 5 orang di mobil. Jadi itu jam-jam 12-an kami berangkat dari sini bang. Jadi pas di jalan itu mau sampai ke Nongsa itu kami iringan itu malam Jumat dulu bang. Iringan serius, itu iringan kami sama mobil ambulan sama orang bawa jenazah. Ya, jadi iringan. Jadi kami pergi ke puskesmas itu, dia puskesmas kan di hutan di atas bukit gitu kan. Jadi pas di atas bukit itu di bawahnya itu kuburan. Jadi kami ngonten di atas puskesmas, orang lagi ngubur orang di bawah di Nongsa sana. Jadi pas ada yang ngonten, ibaratnya kan kami ngonten kan gantian, bukan tim kan, punya channel masing-masing. Jadi waktu ngonten itu suara sirine ambulan pun masih kedengaran sama kawan ini ngonten di dalam puskesmas itu memang seram betul. Bukan main itu, pokoknya di Batam selama saya masuk rumah angker, ada juga saya masuk di Tiban ini rumah yang bapak sama anaknya kecelakaan. Rumah itu macam rumah Belanda, nggak seseram di Nongsa. Tapi ya alhamdulillah nggak jumpa. Memang sih katanya kalau konten horor ya berharapnya jumpa biar viewernya naik kan. Tapi kalau saya kebalik, kalau bisa jangan jumpa gitu. Kalau jumpa nggak jadi konten kita nih. Kan kebanyakan orang itu kan jumpa baru naik viewer gitu kan. Tapi kalau kita bagus nggak usah jumpa lah. Kalau jumpa semua hilang kita. Enggak lah, palingan kalau setan-setan itu kan ya menyerupai asap gitu kan. Asap. Kadang mungkin sekilas aja lewat gitu. Sekilas kan, gitu kan. Karena memang pernah juga sih, cuman hanya mungkin ke bawah halusinasi juga ya. Iya bang. Jadi tiba-tiba gitu aja. Tapi kalau untuk secara nyata itu belum pernah sih. Iya sih. Jadi selain kalau di apa namanya yang sering kecelakaan itu di Bitaim itu belum sampai sana. Kebanyakan sih kalau tempat-tempat yang Lebih seram tuh. tempat yang lebih seram tuh lebih susah masuknya bang itu. Karena dia perlu izin, perlu RT RW. Bahkan ada yang macam di Kampung Vietnam kami mau masuk itu harus ke kecamatan, ngurusnya ke BP otorita. Kami harus ngurus ke situ dulu baru bisa masuk malam kan. Karena itu kan itulah paling ngeri itu bang di Kampung Vietnam kan. Kalau malam itu kan siang aja ngeri apalagi malam. Siang aja ngeri apalagi malam. Oh. Iya. Jadi sekarang ini subscriber abang udah berapa nih?
Subscriber masih kecil bang, Kecil. masih 500 subscriber. Masih pemula lah. Apa nama channelnya? Kalau teman-teman mau lihat di Daren Septian aja. Eh? Daren Septian. Daren Septian. Ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Oke, itulah pengalaman Bang Randy selama menjadi konten kreator. Mainnya horor pula ini. Sebenarnya masih banyak sih bang, cuman durasi kan. Sebenarnya masih banyak di sini saya mau omongin, cuman ya lain waktu lah. Ya, mungkin part selanjutnya kita bahas horor-horor di sini. Itu kan hanya seberapa yang saya omongin, masih banyak. Masih banyak sebenarnya, apalagi sebagai konten kreator nih mungkin sudah banyak hal yang dialami, gitu. Apalagi ke bagian horor ya. Karena kita ngomong horor aja udah merinding, apalagi masuk terjun ke lapangan. Tapi ini nanti jangan lupa ya kasih sound horor ya, biar agak serem. Oh, nanti kita bikin sound horor. Ya, siap. Jadi itu saja teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channelnya Daren Septian. Bang Randy dengan channel Daring Septian. Dan jangan lupa like juga, komen juga, subscribe juga HB Official ya. Jadi mungkin itu saja teman-teman, mungkin pembahasan kami atau diskusi atau sharing-sharing kami ini menjadi pengalaman juga. Mungkin teman-teman ada yang pengen kerjasama ya tentang konten horor, bisa sama Bang Randy, dan teman-teman yang mau ajak kolaborasi juga bisa sama Bang Randy. Ya itu aja. Sekali lagi kami mohon maaf mungkin ada menyinggung sedikit mungkin dari pembahasan kami atau mungkin kata-kata kami yang mungkin kurang menyenangkan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam hormat kami dari HB Official.